Musuh pria zaman ini. Siapa yang ingin tahu? Yes, gitu ya. Lama saya mikirin judulnya. Musuh pria zaman ini. Lebih tepatnya saudara-saudara, musuh dalam selimut. Cuma bangsa Indonesia yang ada pepatah itu, musuh dalam selimut. Apa artinya musuh dalam selimut? Gini, karena banyak pria yang tidak menganggap itu sebagai musuh. Dia menganggap hal itu sebagai selimut yang memberikan kenyamanan. Musuh dalam selimut. Jadi itu yang akan kita bicarakan ini. Penasaran kan? Gak apa-apa. Apakah itu? Mari kita lihat dulu ayat-ayatnya. Kita buka di dalam Lukas pasal 17. Ayat 20 sampai 37. Itu situasi akhir zaman. Oke? Supaya saudara mengerti, oh ini situasi kita saat ini. Ya, mulai ayat 20. Saudara baca, 1, 2, 3. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana. Lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Perhatikan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangin-anginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Amin firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan malah bingung. Bingung pastor, ini maksudnya apa gitu ya. Bingung memang, karena Yesus menjelaskan kepada kita, mungkin saja di antara kita banyak yang gak tahu apa yang terjadi di zaman Nuh. Mungkin saja di antara kita banyak yang tidak tahu tentang apa yang terjadi kepada Lot. Kemarin saya diundang saudara-saudara di training calon pemimpin sebuah kampus atau universitas gitu ya. Saya iseng-iseng bertanya gitu ya. Saya bertanya, sebutkan perempuan-perempuan yang bereputasi baik di Alkitab gitu ya. Mereka cepat jawabnya, Ruth, Naomi, mereka jawab Maria, lalu kemudian satu orang jawab Maleaki gitu ya. Saya langsung diam.
Sebenarnya saya lagi tunggu, sebentar lagi mau muncul mungkin Sefanya. Karena banyak perempuan zaman ini namanya Sefanya. Jadi mereka pikir Sefanya dan Maleaki itu adalah perempuan. Gitu ya. Why? Karena saya pikir ini nggak lulus sekolah minggu. Kalau dia lulus sekolah minggu Pastor Melan gitu ya. Dia nggak akan menjawab Maleaki sebagai sebutkan nama perempuan yang bereputasi di perjanjian lama gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua saya tanya, oke, kalau kamu bisa bilang perempuan-perempuan yang bereputasi baik sekarang, sebutkan perempuan-perempuan yang bereputasi buruk. Itu ada sekitar 7 menit diam. Nggak ada yang bisa pikir gitu ya. Akhirnya saya memberikan contoh. Saya kasih contoh ya. Bathsheba. Bathsheba itu adalah hugelnya Daud gitu. Jadi reputasinya tidak baik. Walaupun dia ibu dari Salomo, tapi asalnya dia punya reputasi not good gitu ya. Lalu kemudian baru gitu. Lalu kemudian saya tanya satu-satu, adalah kalau kamu, saya sampai kasih clue, tolong mereka. Kalau kamu nggak bisa sebutkan siapa namanya, mungkin bisa kasih konteksnya, gitu ya. Lama mereka nggak jawaban. Lalu saya bilang gini, contoh ya, perempuan yang di sumur, itu kan nggak ada namanya ya. Perempuan yang di sumur, yang ngobrol dengan Tuhan Yesus, oh iya gitu. Dicari lagi. Nah, waktu saya tanyakan pertanyaan ini kepada anak saya, saya tanya, sebutkan perempuan yang bereputasi buruk di perjanjian lama. Dia bilang, memang itu susah pertanyaan mama. Jawabannya susah. Rupanya saudara-saudara, orang yang bereputasi buruk itu susah diingat. Yang bereputasi buruk itu susah diingat. Betul atau betul? Coba saudara, siapa perempuan yang bereputasi buruk di Alkitab? Delila, betul. Akhirnya muncul Delila. Yang lain. Rahab, betul. Isabel, ada kan? Ada, gitu ya. Nah, karena ini Jumat MCM, ada lulus sekolah minggu semua. Yang jadi concern saya, ini pemimpin-pemimpin muda. Yang lagi saya training, one day mereka akan memimpin persekutuan Kristen dan lain-lain sebagainya gitu ya. Terus mereka bahkan pengetahuan dasar Alkitab mereka sangat kurang. Karena memang di zaman itu banyak orang tua kurang mengirimkan anaknya ke sekolah minggu. Itu ya, di sekolah minggu kita belajar hal-hal itu. Nah, oke, lepas dari itu saudara-saudara. Mengapa saya suruh mengingat mereka? Karena penting tentang apa yang disampaikan ayat ini di dalam pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ada yang tahu siapa nama istri Lot? Nggak ada yang tahu. Nggak ditulis di Alkitab. Cuma ditulis sebagai istri Lot. Sama seperti Bathsheba. Banyak orang nggak tahu. Tapi kalau bilang istri Uria, orang tahu. Oh iya, istri Uria. So di dalam Alkitab memang ada beberapa perempuan yang nggak ada namanya. Tetapi konteksnya dicatat. Perempuan di sumur gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak dicatat nama detailnya. Tetapi mereka dicatat konteksnya. Karena memang yang diperlukan oleh kita saat ini adalah konteksnya. Sama-sama bilang konteksnya. Nah, dari pembacaan Alkitab kita hari ini kita tahu bersama-sama bahwa Yesus lagi ngomong dengan murid-muridnya gitu ya. Ada persoalan dan Yesus menjelaskan bagaimana ia akan datang pada kali yang kedua. Lalu Yesus mengingatkan kepada mereka, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka dagang, mereka menanam dan membangun, mereka berinvestasi, mereka membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Lalu Yesus bilang, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di perangin-anginan di atas rumah, barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan turun untuk ambil. Demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Baru Yesus bilang dalam satu ayat, ingatlah akan istri Lot. Saya pernah khotbah bagian ini dulu, saya ingat. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini beda. Satu ayat
Yesus bilang, ingatlah akan istri Lot. Come on church. Dari semua perempuan yang bereputasi hebat di Alkitab, Sarah, Deborah tuh hakim yang pertama, hakim wanita yang pertama yang dicatat oleh Alkitab, namanya Deborah. She's a woman. Siapa lagi saudara-saudara? Hana yang berdoa kepada Tuhan seperti orang gila dan kemudian doanya dijawab, dari perempuan mandul sampai punya anak. Ribka yang melahirkan Esau, kembar di Alkitab, kembar dan Yakub. Atau mungkin Hawa, the mother of the living gitu ya. Ibu dari segala ibu. Kan harusnya itu yang Yesus bilang, ingatlah akan Hawa, ingatlah akan Deborah, ingatlah akan Sarah, ingatlah akan Ribka, ingatlah akan Ruth, nenek moyangnya Yesus. Tapi Yesus gak bilang. Yesus bilang, ingatlah akan istri Lot. Di akhir zaman ini Yesus minta kepada murid-muridnya yang ada laki-laki. Yesus gak bilang, ingatlah akan istrimu sendiri. Jangan protesnya mama-mama. Gak ada kalimat itu. Tapi Yesus suruh kepada semua laki-laki, ingatlah akan istri Lot. Kang main, deng DP muka saja tonin tahu bagaimana. Tapi Tuhan suruh, ingatlah akan istri Lot. Kepada Iwan, Tuhan berfirman, jangan ingat mukanya Cindy. Ingatlah istri Lot. Kepada Niko, jangan ingat mukanya Agnes, ingatlah istri Lot. Kepada Roni, jangan ingatlah muka Maya, ingatlah istri Lot. Kali pertama saudara, semua laki-laki disuruh mengingat istri orang. Ada sesuatu dengan si istri Lot ini yang torang semua mesti ingat. Dan you better remember that. Karena itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Oke? Apa sih yang terjadi dengan istri Lot? Saya kasih ayatnya gitu ya. Apa yang harus diingat dari istri Lot? Yang pertama, istri Lot itu tinggal di Sodom bersama dengan Lot dan keluarganya, oke? Kejadian 19 ayat 26 ini kejadian tentang istri Lot. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. That's it. Cerita tentang istri Lot cuma itu. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Hanya sepanjang itu nasibnya istri Lot di Alkitab. Selain ceritakan asal sumbernya gitu ya, cuma menceritakan keadaan istri Lot, nggak dicatat siapa namanya gini. Lalu tetapi istri Lot yang berjalan, which is sementara dilakukan, sementara berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang. Kita semua tahu menoleh kepada apa saudara-saudara? Sodom. Begitu dia menoleh, saya lagi pikir-pikir gitu ya. Itu tiang garamnya seperti apa? Lalu menjadi tiang garam, pillar of salt. Saya lagi membayangkan itu dia pegaya begini atau bagaya begini. Tapi yang jelas dia jadi pillar of salt. Monumen garam. Gara-gara dia menoleh ke belakang. Apa yang dia toleh di belakang? Sodom. Betul gak? Kotaknya. Saya pikir-pikir jangan-jangan dia baru renovasi DP dapur. Habis 100 juta ada pasang marmer sobat DP dapur. Jadi dia bilang, Tuhan sama saya, DP dapur itu. Bisa jadi dia baru selunas, dia punya BMW enggak jasa kredit. Ada parkir di rumah.
Orang mau lari dengan jalan kaki, ada oto di belakang. See? Nah, kalau mengenai Sodom, mari orang mengerti tentang Sodom dulu. Kejadian 13 ayat 13 bilang begini. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. So itu yang Tuhan bilang terhadap Sodom. Orang mesti cari tahu tentang Sodom ini karena Sodom inilah yang membuat istri Lot dari berjalan menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Kalau dia cuma menoleh dan tidak jadi tiang garam, tidak ada cerita ini. Menjadi cerita karena apa yang dia buat pada waktu dia menoleh ke belakang membuat dia jadi pillar of salt. Untuk mengetahui Sodom, ada ternyata penjelasannya di Alkitab. Yehezkiel 16 ayat 48 sampai 50 dan ayat 60. Tapi sampai 50 saja dulu. Orang baca. 48. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda, beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anak perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Oke, kebanyakan orang berpikir kesalahan Sodom itu adalah LGBT. Yes, salah satu. Tapi menurut Alkitab ada kesalahan Sodom lain yang orang perlu lihat pagi ini. Inilah kesalahan Sodom. 1, 2, 3. Kakakmu yang termuda kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuannya. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Lanjut, mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi kesalahan Sodom menurut Nabi Yehezkiel itu bukan semata-mata LGBT. Yes, memang di dalam Kejadian pasal 13, adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Di dalam cerita itu kita tahu bahwa orang Sodom ingin mengsodomi orang-orang tamu-tamu Allah yang berkunjung ke rumah Lot. Dari kata Sodom itulah lahir kata sodomi yang populer saat ini gitu ya. Salah satu bentuk larangan atau satu bentuk ilegalitas yang dilegalkan zaman ini. Pintu keluar kok mau kasih masuk jadi pintu masuk. Kan begitu. Jadi itu yang terjadi. Yang kita pikir gara-gara itulah Sodom kena murka Tuhan. Tetapi sesungguhnya dosa Sodom tuh bukan cuma itu. Yes, itu satu bagian. Tetapi ada dosa yang lain. Apa dosa Sodom? Mereka gini, dosa yang pertama tuh congkak. Makanan berlimpah-limpah, ada kesenangan hidup tapi tidak menolong orang lain. Tinggi hati dan lain-lain sebagainya. Istri Lot harus menjadi pilar peringatan atas satu hal, saudara-saudara. Karena dia punya kelimpahan di Sodom. Karena dia punya segalanya di Sodom. Itu yang kita bilang. Mungkin DP BMW ada di sana. Mungkin dia baru habis perbaiki DP dapur. Atau orang baru kelar baking kolam renang. Ketika malaikat bilang, keluar kamu dari Sodom. Dia ingat, aduh, tapi panci. Aduh, orang mau berjalan di padang gurun. Mungkin dia tuh menoleh itu juga gak maksud jahat.
Torang perempuan itu suka nggak torang menoleh ke belakang di rumah sambil jalan. Setrika tadi dapat nyala. Eris itu tadi catok sudah mama sudah cabut. Torang suka memikirkan apa yang terjadi di belakang karena memang yes torang sering lupa. Sedangkan anak torang lupa. Betul gak? Anak bisa torang lupa loh. Kalau torang kasihkan belanja, makanya dulu di supermarket itu selalu ada bagian informasi tempat disitulah anak-anak yang kehilangan orang tua melapor gitu loh. Kita bisa lupakan anak kalau lagi lakukan sesuatu. Tapi don't worry ibu-ibu, sedangkan Maria kehilangan anak 3 hari. Gitu ya, betul gak sih? Jadi Yesus aja menghilang, apalagi orang pe anak. Wajar saja. Jadi Sodom, dosa Sodom adalah dorang berlimpah dan dorang gak memperhatikan yang lain. Lalu istri Lot gitu ya, mengingat yang di belakang dan kemudian apa yang terjadi gara-gara dia gak bisa move on. Gara-gara dia cuma menoleh ke belakang, Tuhan jadikan dia pillar of salt, monumen untuk orang yang begini. Akhirnya dia stuck. Kalau saudara tanya di mana istri Lot sehari ini, apa jawaban kita? Apakah orang berani bilang dia di surga atau di neraka? Enggak ada yang berani jawab. Orang cuma bisa begini, dia pastor sudah jadi tiang garam. Dia stuck forever selama-lamanya di situ. Saya mau kasih tahu musuh dari pria zaman ini itu namanya stagnasi. Makanya Tuhan bilang, ingatlah akan istri Lot. Sama-sama bilang stagnasi. Tabadiang. Ndak bergerak di mana-mana. Biasanya karena dorang cuma dorang punya referensi itu cuma ada di masa lalu. Karena dorang cuma punya referensi dari masa lalu gitu ya. Akibatnya di zaman ini, mengapa itu dijadikan ayat? Lukas 17 ayat 32. Mengapa dijadikan ayat? Ingatlah akan istri Lot. Untuk menjadi peringatan akan kita bahwa hey, torang nimbole talalu sibuk dengan masa lalu sehingga torang nyandak move on, kong torang stuck forever. Musuh dari pria modern gini. Mengapa kita bilang pria? Wanita kan gak boleh stuck pastor. Karena wanita basically ada di belakang pria. Kalau pria so stuck, dia so prop semua tuh yang stuck. Itu bawa bahayanya stagnasi. Jadi musuh pria zaman ini adalah stagnasi. Itu saya bilang bahkan disebut sebagai musuh dalam selimut. Karena banyak orang gak tahu bahwa dia musuh. Dorang pakai itu sebagai selimut. Dorang pikir itu untuk menyamankan diri. Tetapi pria yang terkurung dalam stagnasi itu membahayakan masa depan. Let me tell you about stagnasi. Saya bawa buku, Pastor Ramli pinjam bukunya Pastor Ramli. Kan gak enak mengajarkan pria toh. Jadi mesti dia pakai referensi supaya dorang percaya ini bukan tapi pendapat. Ini buku yang ditulis oleh Yodia Antariksa. Ini buku selama ada di raknya di Citraland, baru kemarin saya buka plastiknya. Dan ternyata itu yang, karena saya lagi bicara kepada tim pastoral. Saya bilang kadang orang gak ada masalah dengan hard skill. Hard skill itu sesuatu yang Tuhan so install dalam orang. Tapi orang masalah dengan soft skill. Jadi saya ingin mengajar kepada tim pelayanan untuk mulai mengembangkan yang namanya soft skill. Waktu saya buka ini saya bilang sebenarnya jawabannya sudah ada di rumah saya. Cuma saya gak buka-buka, ada harta karun yang tersimpan di sana. Life skill yang dicatat ini adalah salah satu gini. Sejumlah orang acap kali merasa malas-malasan untuk melakukan perubahan perilaku demi perubahan nasib. Atau kalaupun kemudian melakukan action, tidak pernah bisa melakukannya dengan tekun dan konsisten. Dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Alhasil nasibnya kembali menjadi stagnasi. Sejumlah orang juga sudah ada yang punya rencana hidup yang cukup rapi. Dia juga barangkali sudah paham tentang apa yang perlu dijalankan untuk meraih sukses dalam bidangnya. Namun semua ini kemudian tetap tinggal dalam angan-angan belaka. Sebab tidak disertai dengan action yang konsisten dan penuh kegigihan. Banyak orang
di zaman ini saudara-saudara, di zaman yang kita tahu semuanya. Kita bisa melakukan semuanya oleh karena media, oleh karena internet, oleh karena teknologi. Kita bisa tahu semuanya, kita bisa belajar segalanya, kita bisa Kita bisa melakukan segalanya. Bisa pergi ke bulan. Orang ini manusia zaman ini. Bisa bertani di Mars. Bisa bertaninya nggak pakai tanah, cuma pakai air. Dia bernama hidroponik. Orang bisa melakukan segalanya. Bisa menciptakan uang dari ruang hampa. Tapi masih ada saja orang-orang yang terperangkap dalam sebuah kata stagnasi. Tanpa sadar dia sojaba jadi tiang garam. Bukan tanpa sadar, sadar sojaba jadi tiang garam. DP kuku so mulai bagaram. Terperangkap di dalam perasaan-perasaan, terperangkap dengan dalam dilema-dilema, terperangkap dengan pikirannya sendiri dan do nothing in their life. Terperangkap dengan impian-impian, terperangkap dengan rencana-rencana, dan setiap hari tidak pernah ada tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan kepada tujuannya. Itu namanya stagnasi. Dan berapa banyak keluarga yang harus bayar harga oleh karena suaminya cuma ditampa, tidak melakukan apa-apa. Maaf, enggak lagi sedang marahin. Ini lagi semangat saja. Kadang gemes saudara-saudara. Setelah tahu salah satu pekerjaan pendeta akhir zaman adalah gemes. Liatin jemaatnya. Ilmu sokase, cara sokase, ndak backing. Siapa pe gereja DP Bapak Gembala konsultan bisnis. Mar DP jemaatnya ndak pernah berkonsultasi tentang DP bisnis. Tiap kali so datang tuh bisnis so rubuh dulu baru datang. Jangan kata gua, sebelum berdiri konsultasi dulu. Banyak penasehat terlaksanalah rancangan. Rancangan terjadi kalau banyak penasehat. Ada banyak konsultan. Ada banyak orang. Tapi sebenarnya gini, masalahnya bukan kepada nasihat. Masalahnya bukan kepada pengetahuan. 10 trik jitu menjual mobil cepat. Saudara baca. Saudara tahu caranya. Pertanyaannya, apakah itu mengubah nasibmu? Enggak. Karena banyak orang stuck. Dia pikir dia tahu sama dengan dia so backing. Oh sudah kok so tahu. Tapi enggak. Tahu tidak sama dengan so terjadi. Stagnasi itu terjadi bukan karena orang kurang pengetahuan. Bukan karena orang kurang tahu caranya. Karena orang enggan atau malas bertindak. Apa itu yang mau bilang lamban? Lamban bukan lamban sebenarnya. Ada kata dalam bahasa Indonesia, kalau nggak saya lembam. Mari itu bahasa Indonesia dulu. Lembam itu seperti, saudara tahu goro karet? Dulu zaman dulu ada bola, kalau orang main ceklen ada bola karet. Tahu ya? Bola yang dari goro. Pung, dia tinggi sekali gitu. Itu tuh lembam itu tuh soalnya nama lentek DP karet. Peng, soalnya nak punya kemampuan untuk bounce begitu. Nah orang tuh yang disebut lembam seperti itu, tuh pria-pria itu kadang seperti itu. Jadi mereka tuh tertahan dengan impian, situasi dan lain-lain sebagainya. Itu mengakibatkan banyak istri frustrasi. Karena apa? Karena istri yang semangat memberi dorongan. Maju pap, maju. Nanti begini, wih kurang kaget jadi begini. Maju le, aduh kalau boleh mau toki kuat so mau toki. Mar dia orang bersuami yang orang kasihi. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu
harus lebih teliti kita memperhatikan. Saudara gini, Ibrani itu, kitab Ibrani itu adalah ditulis kepada orang Yahudi, orang Israel Mar Kristen. Jadi orang Yahudi Mar Kristen, Israel Mar Kristen. Zaman itu orang Israel zaman itu dorang saudara begini. Mau jadi Kristen penganiayaan. Mau jadi Yahudi so Kristen kita. Jadi dorang begini, stuck dorang. Begini tidak, begini juga tidak. Yahudi tidak, Kristen takut. Karena terjadi penganiayaan yang luar biasa. Jadi ini ayat ini untuk orang yang sedang stuck. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita, apa? Baca tuh 3 kata terakhir. Jangan hanyut di bawah arus. Nomor 1, saudara-saudara, 1. Stagnasi itu tanpa sadar orang tuh ke bawah arus. Arus dunia ini. Jadi dunia ini yang akan mempermainkan hidupmu bapak-bapak. Kalau engkau ada di posisi stuck. Dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Dan arus dunia ini kuat saudara-saudara. Jangan terbawa arus. Dengar baik-baik, ikan yang mati terbawa arus. Ikan yang hidup berenang melawan arus. Hanya yang bergerak yang bisa melawan arus. Kalau saudara memutuskan untuk tetap diam, saudara tetap tinggal dalam kekecewaan, saudara tetap tinggal dalam kegagalan. Pastor, bukan nih mau bergerak. Torang so pernah bergerak dulu tapi gagal. Nanti mau bergerak lagi, gagal lagi pastor, capek deh. Salah ngobrol bro. Ngobrol dengan orang yang sudah berhasil dalam hidupnya. Ngobrol dengan orang-orang yang ketika dia melakukan sesuatu berhasil. Jangan ngobrol dengan orang-orang yang kalah terus. Saudara harus ngobrol dengan orang yang menang supaya saudara tahu caranya menang. Dan kalau dikasih tahu caranya untuk menang bagaimana, saudara harus nurut. Karena banyak orang cuma suka DP menang, cuma suka DP hasil, enggak mau DP proses. Lupa bahwa hasil itu adalah sebuah bagian atau sebuah yang tidak bisa dipisahkan dari proses, efek dari tindakan, pergerakan yang kamu lakukan. Oke. Saya nggak tahu saudara sudah berapa lama stuck dalam hidupmu, dalam keadaanmu hari ini. Tapi ini tahun sudah akhir tahun 2023. Kita akan resolusi untuk 2024. Ini adalah persiapan untuk saudara tinggal landas dan kemudian siap take off di tahun 2024. Katakan amin. Keluar dari stagnasi saudara-saudara. Karena saudara akan terbawa arus. You have to move. Moving forward, maju ke depan. Sama-sama bilang maju ke depan. Pastor, so berusaha bergerak. Tapi gak bisa. Sedang ada dalam posisi stuck. Semua sudah coba pastor. Sudah backing A, sudah backing B, sudah backing C, semuanya masih. Oke, mungkin ada sesuatu saudara-saudara. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Mungkin yang perlu engkau perbaiki adalah gini. Kamu ngurusin gak rumah Bapa? Kamu ngurusin gak kerajaan Allah? Itu yang saya bilang. Kalau kamu melakukan sesuatu bukan dalam konteks membangun kerajaan Allah, maka apapun bisnismu itu pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Nggak ada gunanya, nggak ada efek buat kerajaan Allah. Kamu mungkin punya sesuatu, tapi kalau kamu nggak melakukannya untuk kerajaan Allah, itu yang saya bilang tadi. Waktu Yesus lari dari mamanya itu selama 3 hari umur 12 tahun, yang jangan diikuti anak-anak, gitu ya. Dia kan bilang sama mamanya,
You don't have to worry. I'm in my Father's business. In my Father business. Tolong saudara review kembali. Saudara punya tindakan-tindakan selama ini. Apa yang membuat saudara gagal? Pasti saudara akarnya karena saudara tidak sedang memberi bagian untuk your Father business. Kasih bagian itu saudara-saudara. Utamakan itu. Hari Jumat kemarin saya ngobrol kepada Next Gen. Gitu ya. Karena kan mereka sebagian lagi sibuk mau cari kuliah dan lain. Saya tuh mulai agak, bukan anti kuliah gitu, mulai agak sebel sama kuliah juga gitu ya. Karena sesudah kuliah mereka masih stresnya sama juga gitu ya. Minta didoain cari pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Ya kenapa gak cari pekerjaan dari awal? Kalau kamu selesai SMA sudah bekerja dan punya penghasilan 5 tahun depan, temanmu lulus kuliah dan kamu yang punya pengalaman 5 tahun kerja di rumah makan atau dimanapun, mana yang orang lain mau terima di pekerjaan berikut? Yang punya pengalaman kerja bukan yang punya ijazah, betul? Halo? So jangan kejar ijazah, kejar pengalaman kerjanya, itu pikiran saya sih. Nah jadi berhadapan dengan para next gen yang lagi duduk di situ gitu ya. Saya nggak bilang ijazah nggak perlu, saya punya ijazah dua kali S1 S2 ada gunanya juga gitu. Cuman artinya ada konteks di mana kita perlu mendorong mereka untuk melakukan sesuatu kan. Jadi tadi malam saya mendorong kepada semua next gen untuk hey kamu layani Tuhan. Saya bilang gini, layani Tuhan itu bukan menyogok Tuhan supaya kamu dapat pekerjaan. No. Tapi layani Tuhan sungguh-sungguh dan begini, begitu kamu dapat pekerjaan atau begitu kamu menciptakan kerja, jangan lupa your Father business. Karena saya mendapati banyak next gen waktu nggak punya pekerjaan datang setia melayani. Begitu mereka dapat pekerjaan, mereka nggak melayani sama sekali lagi. Disitulah kehancuran mulai terjadi. Mereka nggak doa, mereka nggak komsel. Semua yang berbau spiritual mereka tinggalkan. Karena mereka pikir, oh dia sudah cukup punya penghasilan. That's why mereka stuck. Tuhan gak bisa promosikan lagi mereka. Tuhan gak bisa angkat lagi mereka. Karena baru begitu ngoni so lupa Tuhan. Ya kan? Itu omelan mama kepada anak-anak di Next Gen tadi malam. Hari Jumat malam itu party semua kumpul dari semua satelit. Saya bilang melayani Tuhan sebelum punya kerja. Melayani Tuhan sementara kerja. Kamu pasti punya waktu, sediakan waktu untuk Tuhan. Karena meskipun misalnya kamu sedang bekerja dan kamu stuck. Tetapi kamu masih hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Saudara perhatikan, saya kasih ayat untuk saudara-saudara sekalian. Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. So memang ada orang yang posisinya stuck. Tapi saudara harus stuck dalam pengharapan. Amin. Sobat gerak ini pastor, tapi masih belum oke. Tunggu momentum. Tunggu momentum untuk maju ke depan. Karena gini, kembalilah ke kota bentengmu. Hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu berapa? 2 kali lipat. Kalau saudara ada di posisi stuck hari ini, nomor 1 berita baiknya, nomor 1 bangun dulu pengharapan di dalam hati. Karena pengharapan itulah yang akan mendorong pergerakan kamu. Dan bahwa pengharapan kita adalah Yesus Kristus yang adalah jaminan kita. Ia adalah ya dan amin. Ia adalah Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Itu yang kita lakukan saat ini. Kalau kita ada di posisi tak. Dengan harapan itulah barulah Filipi 3 ayat 14 akan terjadi. I press on toward the goal to win the prize for which
which God has called me heavenward in Christ Jesus. Bahasa Indonesia, tapi aku mengarahkan diri kepada panggilan. Bahasa Inggrisnya lebih keren. I press on toward. Kita ada dorong tapi diri untuk maju. Nah, amen dong. 2024 is coming. Tinggal hitungan minggu. Apa yang saudara mau rencanakan yang akan mendorong kamu. Press on. Sudah tahu press? Mesin press? Gitu. Tapi ini press maju ke depan. Jatola, dorong, push. Press on toward. Dorong untuk maju. Torang sendiri yang harus mendorong torang punya diri untuk maju. Jangan stuck. Kalau enggak torang akan jadi tiang garam. Katakan amin. Dalam buku ini bilang juga, saya sangat diberkati. Kadang kita saudara-saudara apa itu aja bilang kita kabal. Mari kalau buku aja bilang kita dengar-dengaran. Dia bilang begini. Kalau kamu ndak bisa jalan kaki setengah jam setiap hari, jalan dulu 5 menit, setiap hari. Mengerti? Begitu cara press on moving forward. Kalau Gilbert bisa turun badannya sebegini dan menjadi bagus, bukan karena dia baru 3 minggu berjalan kaki bro. Every day. Bukan apa-apa, awalnya jalan sama-sama dengan kita, tapi kita kurang resilient. Makanya bilang mau bertobat, 2024 dengar baik-baik mau berjalan kaki tiap hari. Itu Anda kasih kesempatan bertobat toh. Amin. Itu tadi bilang dia aja saya tinggal Pak kita itu cuma alasan. Sekarang sebenarnya kita sama, kita juga lembam. Yang kita bilang tadi daya bounce-nya suka menyerah. So we are in the same page. Oke? Orang ada di halaman yang sama, sometimes orang juga stuck. Tapi badan so stuck begini, tak suka mau turun sedikit, mar so stuck. Karena kita nak jalan pagi. Pada tahun 2024 mau berubah kita, enggak, anti stuck. Amin. Dan saya menantang yang stuck juga ini, untuk ayo orang keluar sama-sama. Bahaya orang mau jadi tiang garam. Amin. Ini bahasa profetik untuk hal yang lain. Tapi orang mesti dia lakukan. Orang pe kesehatan tuh nyandak cuma mau jadi istilahnya gini, nyandak cuma mau jadi minum obat langsung sehat, nyandak. Kesehatan memang mesti dibangun setiap hari. Jalan, olahraga, kesehatan pikiran juga mesti dibangun setiap hari. Kalau saudara terlalu banyak install virus, saudara pasti akan sulit keluar. Dia bilang gini, kalau kamu minum air 1 hari 2 liter sulit, latihan dulu 1 hari 1 gelas, tiap hari. Gitu. Nanti kalau jadi baru 3 bulan, boleh baru naik sedikit 2 gelas. Baru jadi 3 gelas. Begitu itu anti stagnan. Torang just stuck karena begini. Kita mau turun 10 kilo. Turun 7 kilo. Kurang 3 kilo. 7 kilo stuck semua. So olahraga, so diet, so puasa, so nyala bergerak tuh timbangan. Apa yang terang lakukan? Menyerah di kebiasaan lama. Nyanak mau sampai itu. Tapi mengapa to goal bisa capai? Karena ketika orang stuck, orang press on toward. Baking biar DP timbangan ndak bergerak tetap puasa. Baking biar timbangan ndak bergerak tetap berjalan. Biar timbangan ndak bergerak, itu maksudnya. Saya berdoa kita akan merdeka dari stagnasi. Amin. Itu mesti dilawan. Makanya saya bilang musuh dalam selimut. Karena banyak orang berpikir itu sebenarnya nggak musuh. Itu selimut. Padahal musuh dalam selimut. Are you ready to take off your selimut? Dan jadikan musuh? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.